Belum terbayarnya pengerjaan ribuan paket proyek pembuatan tempat cuci tangan atau wastafel di Kabupaten Jember bukan hanya menimbulkan kerugian materi bagi kontraktor yang menggarap wastafel untuk penanggulangan wabah virus COVID-19 itu, namun juga berdampak pada psikis hingga terdapat kontraktor yang jatuh sakit. Hal itu disebabkan karena ratusan rekanan yang menggarap pemasangan wastafel itu syok akibat uang ratusan juta rupiah yang digunakan untuk pembuatan wastafel yang dipasang di instansi pemerintah dan lembaga swasta itu tak kunjung kembali. Padahal modal usaha itu dapat pinjaman dari bank, hingga ada kontraktor yang harus menjual asetnya dan sampai alih profesi, membuka warung kopi seperti yang dialami Joko Hadianto. Setelah sembuh dari sakit stroke, ia harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membuka warung kopi di pinggir jalan. Karena 2 paket proyek masing-masing kontrak bernilai 200 juta rupiah yang sudah dikerjakan 2 tahun lalu tak kunjung dibayar. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Saya dari Expos Update Pak. Ini tadi saya ke rumahnya Pak Joko, tapi katanya Pak Joko ada di warung, katanya lagi jual kopi. Bener Pak ya? Iya, betul. Loh, Pak Joko ini kan yang garap proyek wastafel. Iya, 2 paket. Gimana perkembangannya Pak? Nggak ada perkembangan Pak, belum dibayar sampai sekarang. Akibat dari itu saya jualan kopi aja sudah. Saya nggak jualan kopi. Jadi informasinya kan katanya harus buka dulu kalau ingin dibayar. Tunggu itu Pak. Nggak benar itu. Suruh buka, kami buka, menang ya nggak dibayar itu. Terus harapannya Pak Joko gimana? Harapannya segera dibayar. Soalnya banyak utang juga. Biaya sendiri garapnya Pak? Iya. Mestinya kan pemerintah bantu rakyat kecil, malah ini rakyat yang bantu pemerintah. Sampai sekarang kan dibayar-bayar. Saya dengar itu sebelumnya sudah diperiksa oleh inspektorat atau dari mana gitu Pak? Bener Pak? Benar Pak, sudah diperiksa berkali-kali kan. Tapi nggak ada turun-turunnya sampai sekarang. Cuma diperiksa, diinterogasi kayak maling. Padahal yang punya uang kita, tapi kenapa kok diinterogasi kayak maling itu ya? Padahal saya punya uang. Maksudnya nggak percaya apa gimana? Kok begitu? Kalau nggak percaya kok kenapa diperiksa, tidak ada temuan. Nggak ada nilai Semuanya. kerugian ya? Iya. Semuanya lengkap semua. Sudah diperiksa dari UNED, dari apa, inspektorat. Ya, sudah diperiksa semua. Tapi sampai sekarang tidak ada bentuknya. Walaupun sebagian kontrak telah menempuh upaya hukum, mengajukan gugatan perdata dan menang di Pengadilan Negeri Jember, namun hingga saat ini pemerintah Kabupaten Jember belum membayar sesuai klaim tagihan. Padahal keputusan Pengadilan Negeri Jember tersebut sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Dan Pemkab Jember dinyatakan wan prestasi. Jadi tidak ada kepastian terkait kapan kita dibayarnya. Kita sudah mempunyai upaya hukum tertinggi yang harus dilaksanakan oleh Bupati Jember, akan tetapi sampai saat ini belum ada beritanya. Saya sudah menyurati Bupati Jember 2 kali. Yang pertama terkait pemberitahuan permohonan pencairan terkait apa yang saya menangkan, yang sudah diputus pengadilan, yang sudah inkrah. Terus yang kedua, saya meminta dan memohon kepada Bupati Jember untuk melakukan audiensi agar ada kejelasan terhadap apa yang kami lakukan terhadap putusan pengadilan ini mau dibawa kemana setelah kita menangkan dan sudah dinyatakan Bupati Jember sudah tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Kekuatan hukum kita ini sudah inkrah, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar atau tidak menganggarkan. Mau sampai kapan proyek ini mau
dimangkrakkan seperti ini tidak dibayar. Di lain pihak, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Aris Haryanto berpendapat bahwa membayar hutang menjadi prioritas dan tidak boleh dikesampingkan. Serta anggaran Pemkab tidak boleh dihabiskan untuk kebutuhan lainnya. Bupati yang baik hendaknya memberikan teladan dan tidak berkelit di balik aturan, apalagi pengerjaan proyek terikat dengan kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan pengguna anggaran. Sementara Ketua DPRD Jember, Itkon Syauki, kepada tim Expos Update menjelaskan. Ya, selama Bupati menganggarkan dan memasukkan itu dalam anggaran di RAPBD, tentunya DPRD karena itu hutang ya, dan itu kewajiban, nggak bisa menghalangi kita pasti akan menindaklanjuti. Kemarin mereka ini mengajukan gugatan ya ke Pengadilan Negeri Jember dan menang. Dari nilai 13,9 miliar ternyata hanya dianggarkan 1,5 atau berapa. Itu gimana? Oh iya, ya karena PAPBD di PAPBD perubahan memang uang fiskalnya sempit. Adanya duit ya cuma 1,3 kalau nggak salah. Tapi waktu rapat di Badan Anggaran kami berkomitmen untuk APBD 2023 kita bayar di awal 2023 nanti. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sulam Expos Update melaporkan.